Kadang kita tidak mengerti ada hal yang disukai Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang yang mungkin hal itu sesuatu yang tersembunyi. Sehingga ketika kita mengenal dekat dengan orangnya, kita baru tahu ternyata dia jauh lebih dicintai Allah daripada kita. Mungkin kita lebih dalam urusan ilmu, tetapi dia lebih dalam urusan amal. Mungkin kita merasa adalah orang yang sudah banyak beramal solih. Mungkin dia lebih sedikit dosanya daripada kita. Jadi kita tidak mungkin menyimpulkan sesuatu hanya dengan melihat zahir. Bahkan harusnya kita bisa belajar kepada siapapun. Dulu suatu saat Nabi SAW pernah meminta kepada Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, untuk datang dan belajar kepada seorang perempuan yang bernama Asma bintu Umais. Asma bintu Umais, perempuan yang punya 3 suami, 3-tiganya ahli surga. Sekaligus Ustaz? Tidak. Karena tidak boleh poliandri ya. Dia punya 3 orang suami, 3-tiganya ahli surga. Suami pertamanya bernama Ja'far At-Tayyar, yang terbunuh dalam peperangan dalam keadaan terputus kedua lengannya. Kemudian Nabi mengatakan, aku melihat Ja'far sedang terbang dengan 2 sayapnya di antara taman-taman surga. Sehingga disebut Ja'far At-Tayyar. Wafat Ja'far, Asma dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga bisa disebut istri kepala negara pertama dalam Islam adalah Asma bintu Umais. Lalu Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka Asma dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah Ali ditinggalkan wafat oleh Fatimah. Sehingga Asma pernah menikah dengan 3 laki-laki, 3-tiganya ahlu surga. Ja'far, Abu Bakar, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Lalu Nabi mengatakan kepada Fatimah, wahai putriku Fatimah, datanglah ke rumah Asma. Sesungguhnya Asma itu ahli surga. Fatimah merasa takjub. Nabi menyampaikan busyra, berita gembira, Asma ahli surga. Dan ini adalah berita gembira dan jaminan surga. Kemudian Fatimah datang ke rumah Asma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Asma, boleh saya bertamu ke rumahmu? Kata Asma, boleh wahai Fatimah putri Rasulullah. Kalau kamu butuh sesuatu harusnya panggil saja biar saya yang mendatangimu. Kata Fatimah, tidak, saya diutus oleh Rasulullah. Kemudian masuklah Fatimah ke rumah Asma. Lalu Fatimah mengatakan, ya Asma, ayah saya mengatakan saya disuruh belajar kepada engkau. Karena engkau adalah ahli surga. Asma terharu, Asma merasa bahagia dan dia menangis. Asma mengatakan, saya tidak pantas, engkau lebih pantas wahai Fatimah. Kata Fatimah, sesungguhnya Rasulullah berkata, benar, as-sadiqul masduq. Wahai Asma, ajarkan saya, kata Fatimah. Asma malu, bagaimana mungkin dia mengajarkan putri Nabi. Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib, putrinya Khadijah radhiyallahu anha. Wahai Fatimah, saya tidak tahu harus mengajarkan apa kepadamu. Kata Fatimah, Rasul menyuruh saya belajar kepadamu wahai Asma. Engkau ahli surga. Akhirnya Asma dia mengingat apa amalan yang selama ini dia jaga walaupun itu terlihat amalan kecil. Ternyata kata Asma, wahai Fatimah, mungkin inilah yang menjadikan saya mendapatkan kemuliaan yang seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Asma, saya selalu berusaha untuk wafa kepada suami saya. Jadi apa amal solehnya Asma? Wafa. Tahu arti wafa? Wafa itu menyempurnakan hak. Seorang suami yang wafa kepada istri berarti dia menyempurnakan hak istrinya dalam urusan nafkah, zahir dan batin. Arti menyempurnakan hak, kalau kebutuhan istrinya dalam 1 bulan 10.000 ringgit, dia kasih 20.000 ringgit. Atau 11.000 ringgit lah. Dia tambahkan. Kalau kebutuhan istrinya dalam sebulan misalnya 50.000 ringgit, dia berikan lebih daripada 50.000 ringgit. Kenapa? Dia takut
mengurangi hak istrinya. Itu namanya wafa. Kalau istrinya dalam keadaan butuh kepada dia, sedang curhat apa ya bahasa Melayu? Curhat itu sedang menyampaikan keluh kesah. Jadi ketika istrinya curhat, menyampaikan keluh kesah, maka suami yang wafa, dia sabar menunggu walaupun keluh kesahnya berulang kali hal yang sama. Kadang-kadang kemarin sudah bicara itu, hari ini bicara lagi, besok bicara lagi, tapi dia sabar, wafa, menyempurnakan hak. Nah, Asma, amal solehnya adalah dia menyempurnakan hak suaminya. Sebelum suaminya datang dari pulang kerja, Asma sudah bersiap-siap, dia mandi, dia berdandan, touch up untuk suaminya. Dia siapkan semua peralatan kosmetik untuk suaminya. Jadi membeli alat-alat kosmetik itu boleh kalau niatnya untuk suami. Ketika suaminya datang, dia menyambut suaminya dengan senyuman. Seperti seseorang yang menyambut raja di rumahnya. Suaminya masuk ke rumah, dia udah sediakan makanan-makanan kesukaan suaminya. Dia hindarkan suaminya dari sesuatu yang tidak disukai di rumah itu. Kemudian selesai suaminya makan, maka kemudian dia menyiapkan air hangat untuk suaminya mandi. Lalu dia basuh tubuh suaminya seperti spa. Dia basuh, dia bersihkan tubuh suaminya, lalu suaminya istirahat. Kemudian dia datang ketika suaminya sedang istirahat dengan segelas air hangat. Kalau bahasa kita mungkin teh tarik ya, atau kopi atau teh atau apapun. Kalau dulu air hangat. Suaminya istirahat, kemudian sambil minum air hangat, Asma datang dengan membawa sapu lidi kurma. Tahu sapu lidi? Sapu dari lidi kurma. Dia berikan sapu lidi kurma itu kepada suaminya dengan mengatakan, ya Ja'far, jika engkau melihat hari ini ada yang belum berkenan tentang aku, jika engkau merasa hakmu hari ini belum tertunaikan oleh aku, jika engkau merasa aku melakukan kesalahan hari ini kepadamu, maka wahai Ja'far, pukullah aku dengan sapu ini. Itu kata-kata Asma. Apakah Ja'far akan memukul Asma? Tidak mungkin. Justru dia semakin sayang kepada Asma. Akhirnya kata Asma, wahai Fatimah, itulah yang aku lakukan setiap hari kepada suamiku, wafa. Aku tidak ingin ada satupun haknya yang aku kurangi, yang tidak aku berikan. Sehingga untuk menyempurnakan haknya, yang aku tidak tahu apa yang tidak sempurna, maka aku berikan sapu lidi itu untuk dia pukul. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengampuni dosaku. Wafa. Kata Fatimah, ini yang tidak aku lakukan kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Fatimah pulang dan dia melakukan hal yang sama kepada Ali. Ali pun heran. Fatimah ngaji di mana ini? Fatimah ikut taklim yang siapa? Kemudian Fatimah mengatakan, aku belajar dari Asma. Sehingga kata Nabi, Asma min ahlil jannah. Inilah bukti lain bahwa kadang ada orang yang tidak terkenal, ada orang yang amalnya biasa saja, ternyata dia ahli surga. Satu cerita lagi yang mungkin kita sering mendengar. Suatu hari Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Lalu Nabi mengatakan, tunggu ya, sebentar lagi ada ahli surga lewat. Ada ahli surga lewat. Para sahabat nunggu. Lewatlah seorang laki-laki yang tidak dikenal. Bahkan di dalam hadis itu tidak disebutkan namanya. Saking tidak masyhur. Dia datang, dia sholat 2 rakaat, dia pergi. Kata sahabat, ya Rasulullah, itukah orangnya? Kata Nabi, ya itu ahli surga. Para sahabat heran, apa amal soleh dia? Kita saja yang duduk bersama Nabi belum dapat berita gembira sebagai ahli surga. Lalu hari kedua Nabi mengatakan tunggu sebentar lagi ada ahli surga lewat. Datang lagi laki-laki yang sama, sholat 2 rakaat pergi. Sahabat merasa sangat penasaran. Penasaran itu apa ya? Ya, misteri lah ya. Akhirnya sahabat ini datang ke rumah laki-laki tersebut. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Anaknya Amr bin As.
Sahabat ini kemudian datang ke rumah laki-laki itu ingin belajar apa amal soleh yang dia kerjakan. Dia menginap, dia bermalam di rumah laki-laki itu 1 malam. Malam hari dia perhatikan apakah dia tahajud, ternyata dia enggak tahajud. Dia bangun hanya untuk sholat subuh ke masjid. Siang hari dia ikuti kemana laki-laki ini pergi. Apakah dia punya amal rahasia? Mungkin memberi makan anak yatim yang tidak ada yang tahu. Apakah mungkin dia bertilawah Al-Quran di tempat yang tersembunyi. Ataupun dia mungkin mengeluarkan hartanya yang banyak. Atau apa? Diikuti seharian tidak ada amal yang istimewa. Sampai satu hari dia bersama laki-laki itu. Dia tidak menemukan satupun amal zahir yang istimewa dari laki-laki itu. Akhirnya dia bertanya, ya fulan, Rasulullah mengatakan engkau ahli surga. Lalu saya merasa ingin belajar darimu dan mencari tahu apa amal soleh yang engkau kerjakan. Tetapi saya perhatikan kamu tidak punya amal soleh khusus. Kata laki-laki, yang tadi saya seperti yang engkau lihat. Saya memang hanya begini saja. Tapi jika engkau ingin tahu sesuatu yang selalu saya jaga, yang mudah-mudahan inilah amal soleh saya di sisi Allah. Saya itu tidak pernah dengki kepada siapapun. Kalau ada orang yang mendapatkan nikmat, saya orang yang pertama bahagia. Lebih dulu bahagia daripada orang itu. Kalau ada orang dapat musibah, saya orang pertama yang bersedih sebelum dia bersedih. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan kepada saya sudah memaafkan dia sebelum dia meminta maaf kepada saya. Saya tidak pernah menyimpan ghillan lilladzina amanu, dengki kepada orang yang beriman. Ternyata itulah ibadah dia, ibadah batin, bukan ibadah zahir. Walaupun ada banyak orang yang mendapatkan fadilah dengan ibadah zahir. Qawwam, sawwam, tahu qawwam? Orang yang rajin sholat malam. Sawwam, orang yang rajin berpuasa di siang hari. Tapi dia bukan qawwam, dia bukan sawwam, dia bukan jawad. Jawad itu orang yang rajin sedekah. Dia bukan alim, faqih, orang yang rajin mengajarkan ilmu. Dia bukan qari, hafiz yang menghafal Al-Quran. Tetapi ibadahnya dia tidak pernah ghil, tidak pernah hasad, tidak pernah dengki, tidak pernah cemburu kepada orang lain ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah. Itulah ibadah dia. Mudah-mudahan cerita-cerita ini mampu membooster hati kita, satu untuk menghargai semua orang, respect kepada siapapun, lagi pula kita tidak tahu batinnya karena hanya Allah yang tahu, alimun bidzatis sudur. Yang kedua, ibadah itu ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Kalau kita merasa zahir kita mungkin belum maksimal, setidaknya jangan sampai batin kita menjadi kotor. Karena innamal a'malu binniyat. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dari cerita-cerita tadi ada hikmah-hikmah. Hikmah tentang wafa, hikmah tentang ilmu, hikmah tentang tidak boleh merasa lebih daripada orang lain dan seterusnya yang bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, dalam memperbaiki behavior, moral kita, akhlak kita kepada sesama manusia.